Gak pernah adil bahkan pada orang yang lahir di hari, jam, dan menit yang sama. Inilah kisah dua saudara kembar yang mencoba bertukar luka agar bisa bertahan hidup. Aku Tiara, selamat datang di satu episode lagi. Dan kali ini, kita masuk ke dunia Our Unwritten Soul, episode 1 dan 2. Tukar hidup, tukar luka cerita awal Miji dan Mira. Kembar identik, tapi hidup mereka nggak pernah sama. Miji yang ceria harus meninggalkan kehidupannya sebagai atlet lari karena cedera yang dideritanya dan hidup di desa. Miji bekerja sebagai petugas kebersihan bersama ibunya, akan tetapi kontraknya segera berakhir. Gadis ini pun nggak suka dibanding-bandingkan dengan kembarannya. Mendengar ada loker di perkebunan stroberi dengan gaji setara 2 juta per hari, Miji pun tertarik untuk melamar di sana. Sesaat bertengkar dengan ibunya, ia pun disuruh mengantarkan makanan ke rumah Hosu tetangganya yang juga temannya itu. Tahu, Hosu akan datang, ia segera berlari untuk pulang, tapi malah bertemu di gerbang. Penasaran, kenapa Hosu selalu memakai dasi yang sama kalau pulang kampung? Ternyata itu dasi yang dulu dipilihkan Miji. Murid pindahan dulu di sekolahnya Hosu, Miji selalu mengira dia berpacaran dengan kembarannya. Sementara Mira yang bekerja di kota, sulit sekali dihubungi. Itu membuat Miji kesal, karena semua orang selalu menanyakannya. Hosu dan ibunya sedang mengenang kematian ayahnya, tapi dia merasa selalu merepotkan ibunya. Setiap tahun tidak dapat pulang. Pemuda yang mempunyai kebun stroberi membutuhkan karyawan dan tertarik dengan seorang pelamar, yaitu Miji. Heran kenapa wanita muda melamar pekerjaan ini, Miji diam di desa untuk merawat neneknya yang sakit karena rasa bersalahnya. Kasihan dengan cucunya, dia pun meminta Miji untuk pergi. Akhirnya, Mira mengangkat teleponnya, tapi mengira kalau Miji ingin meminta uang. Padahal ia hanya meminta Mira menjenguk nenek yang semakin parah sakitnya. Miji nggak tahu kalau Mira sedang kesulitan. Selalu bertengkar dengan ibunya yang membanding kembar bersaudara ini, Miji pun keluar rumah dan lagi bertemu Hosu. Hosu mengikuti Miji yang sedang kesal berada di tanah kosong sambil menendang bola. Karena kesal Hosu yang terus menanyakan Mira, tidak sengaja kepalanya kepukul dan teringat Hosu yang telinganya sakit sama seperti dulu. Hosu pemuda yang sulit didekati Miji, bahkan Miji mengira dia tuli karena tidak pernah menjawab ketika dipanggil. Padahal Hosu itu memang tubuhnya cacat karena kecelakaan yang dialaminya membuat sebagian tubuhnya terbakar dan pendengarannya hilang. Merasa tidak enak karena terus bilang dia tuli, Miji berusaha mendekati terus sampai mereka pun berteman baik. Hosu yang sama bekerja di kota dengan kembarannya itu sempat bertemu, tapi Mira menghindar dan berpikir Mira sedang ada masalah. Makanya dia bertanya kabar Mira kepada Miji. Hosu memikirkan perkataan neneknya Miji. Waktu kecil pun Mira selalu terbuka dengan Miji, karena biar bagaimanapun mereka kembar dan hubungan mereka yang paling dekat. Miji memutuskan untuk ke kota, membawakan makanan buatan ibunya sekalian melihat keadaan Mira. Berpura-pura sedang rapat padahal Mira tidak masuk kerja saat itu. Ia pun berlari menghampiri Miji dan membawanya untuk makan siang. Melihat karyawan yang terluka dan disuruh pulang, Mira pun iri melihatnya, lalu berkata, "Apakah aku harus berpura-pura melemparkan selimut dari lantai 2 lalu ikut melompat? Biar orang mengira terjatuh saat menjemur." Heran mendengarnya, Miji memberikan saran, "Jika kamu kelelahan bekerja, kenapa tidak istirahat saja? Bertahanlah, sulit untuk mendapatkan pekerjaan sempurna ini." Mira pergi meninggalkan Miji. Ia pun mencari Mira ke kantornya, tapi mereka mengatakan Mira bolos kerja. Ingat dengan perkataan Mira yang melompat itu, Miji pun berlari ke rumahnya. Sesampai di rumah, Mira sedang ketakutan ingin melompat. Miji pun menangkap tangan Mira, dan mereka berdua jatuh bersama-sama. Untungnya, mereka tidak terluka parah, dan mereka segera ke rumah sakit. Di sana, Mira menceritakan kesulitannya di kantor. Dia membela temannya yang dikucilkan karena melaporkan atasannya,
Sampai akhirnya, Mira jugalah yang dikucilkan, temannya pun mengundurkan diri karena tidak kuat dengan keadaan kantor. Mira pun meminta Miji untuk pulang ke desa. Akan tetapi, Miji tidak bisa meninggalkan Mira, lalu pergi mencarinya. Setelah menemukan Mira yang berdiri di jembatan, Miji pun meminta Mira untuk tidak berhenti ataupun bertahan dalam pekerjaannya. Dia akan menggantikan Mira, menggantikan kehidupannya seperti yang dilakukannya sewaktu kecil. Untuk kamu yang selalu bilang, 1 episode lagi. Tapi nonton sampai pagi, kita lanjut episode 2-nya.